Kalau untuk database-nya untuk operasi baca. Kemudian selanjutnya ada kinerja rendah untuk query analysis untuk database. Tinggi untuk query analysis. Kalian bisa buka lagi OBS-nya, lalu kalian stop recording di sini, teman-teman. Selanjutnya untuk hasil rekamannya akan disimpan di dokumen. Kalian buka Windows Export. Untuk 7, basis data adalah tempat pengambilan data sebagai basis dan dikelola agar bisa diakses yang cepat dan efisien. Kenapa? Ada query gitu ya. Query. Untuk tempat di mana data aplikasi ditangani untuk tujuan analisis dan pelaporan. Itu beberapa perbedaan antara database dan data warehouse. Mohon maaf, sore kedengaran Pak. Benar. Baik. Nah, ini arsitektur dasar, sebenarnya adalah sistem operasi. Sistem operasi dalam metode yang digunakan dalam perjalanan data untuk menuju pada sistem yang digunakan untuk memproses transaksi sehari-hari. Menuju pada sistem yang digunakan untuk proses transaksi sehari-hari. Kemudian ada flat file, sistem file datar, adalah sistem file tempat data transaksi disimpan. Dan setiap file dalam sistem harus memiliki nama yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada metadata, semua data yang mendefinisikan dan memberikan informasi tentang lain. Di gambar yang sebelah kiri ada data source, operational system, ada file. Nah, di sini ada staging sebelum masuk ke warehouse. Ya. Terus ini user akses, kemudian ada analisis, reporting, ya, laporan atau mining. Mining itu tapi nggak tahu nih RPL pas RPL kalau skripsi terkadang banyak yang terlalu sempit di RPL berarti itu ke data mining ya, penerapan prediksi misalkan dengan metode metode Bayes atau decision tree gitu kan. Nah, itu banyak jurnal di situ. Itu baru penerapannya saja. Dan itu belum masuk ke pembuatan aplikasinya atau pembuatan sistemnya, sistem informasinya gitu ya. Itu bisa jika memang mau dijadiin bahan buat skripsi. Jadi pelajari dulu jurnal orang lain gitu kan, yang memang dia hanya penerapan saja, di mana penerapannya hanya perhitungan katakanlah prediksi misalkan gitu ya, dengan software data mining biasanya
yang banyak itu RapidMiner gitu ya, walaupun ada juga software yang lain. Nah, kalau saya dulu pada saat waktu tesis menggunakan WK gitu ya, itu pun software juga untuk klasifikasi, pengujian klasifikasi, kemudian prediksi dan akurasi ya, untuk apa namanya, misalkan memprediksi kerusakan radiator gitu ya, atau memprediksi karyawan tetap, misalkan pengangkatan karyawan gitu kan, atau memprediksi bisnis terkait dengan di hotel, misalkan di bulan depan kemungkinannya katakanlah kamar itu terisi berapa persen, seperti itu ya. Udah data mining. Kemudian masih di staging ya, sama yang pertama gitu ya. Kemudian data baru staging adalah lokasi sementara di mana catatan dari sistem sumber disalin ya. Jadi katakanlah jadi data source operasional gitu kan, itu coba disalin oleh staging area. Nah, yang ketiga pada antara staging dan data mart. Data mart adalah segmen dari gudang data yang dapat memberikan informasi untuk pelaporan, analisis pada bagian, unit, departemen atau operasi di perusahaan. Misalkan terkait dengan penggajian, penjualan, produksi ya. Nah, tadi apa terkait dengan katakanlah productivity gitu kan. Produktivitasnya itu berapa gitu ya. Nah, terkadang sudah ada standar, katakanlah cycle time-nya per jamnya berapa, tapi dalam aktualnya lebih cepat gitu ya, cepat. Itu masuk ke data mart. Nah, dari situ bisa memberikan informasi bahwa jika dinaikkan mampu loh untuk bisnis per jamnya, misalkan seperti itu. Selanjutnya ada properti arsitektur data warehouse. Yang pertama ada pemisahan. Propertinya ada pemisahan. Pemrosesan analitis dan transaksional harus dipisahkan sejauh mungkin ya. Kemudian skalabilitas. Arsitektur perangkat kelas dan perangkat lunak harus sederhana untuk meningkatkan volume data yang harus dikelola dan diproses, dan jumlah kebutuhan pengguna yang harus dipenuhi semakin meningkat gitu ya. Skalabilitas. Kemudian extensibility. Arsitektur harus mampu melakukan operasi dan teknologi baru tanpa mendesain ulang keseluruhan sistem ya. Kemudian ada keamanan. Akses pemantauan diperlukan karena data strategis disimpan di data warehouse atau gudang data. Itu sangat penting ya. Kemudian administrability, manajemen data warehouse seharusnya tidak rumit secara administrasinya. Ini beberapa jenis arsitektur data warehouse. Yang pertama ada single tier itu ya. Dia tingkat tunggal, kemudian ada two tier, ada tingkat kedua, dan terakhir ada tingkat ketiga tier arsitektur. Single tier.
Tiduran. Tidur udah. Jadi 4 tahap aliran data berikutnya. Itu, tingkat kedua. Yang pertama tahap itu pada source layer. Sistem data menggunakan sumber data yang heterogen. Jadi karena bermacam-macam ya sumber datanya. Data tersebut awalnya disimpan ke database relasional. Kemudian staging data yang disimpan ke sumber harus diekstraksi, dibersihkan untuk menghilangkan konsistensi dan mengisi kesenjangan, dan diintegrasikan untuk menggabungkan sumber yang heterogen dalam suatu skema standar. Extraction, confirmation, dan loading tool ETL dapat menggabungkan skema heterogen, mengekstrak, mengubah, membersihkan, memvalidasi, memfilter, dan membuat data sumber itu dalam gudang data. Yang ketiga, leverage data warehouse, informasi disimpan ke satu repository individual yang berpusat secara logis. Kita kemudian akan pakailah analis, di mana data terintegrasi secara efisien, fleksibel diakses untuk menerbitkan laporan, menganalisis informasi secara dinamis, ya, dan mensimulasikan skenario bisnis hipotesis. Layar. Selanjutnya ada retire. Yang ketiga terdiri dari lapisan sumber, kemudian berisi beberapa sistem sumber gitu ya, lapisan yang ingin dilakukan konsiliasi dan lapisan gudang data. Data maupun data mats. Kemudian lapisan yang direkonsiliasi berada di antara data sumber dan gudang data. Itu di layar. Jadi itu yang bisa sampaikan temuan malam ini. Silakan ada yang mau didiskusikan. Ya, kalau bicara bisnis yang sekarang ya sangat penting gudang data tersebut gitu ya. Karena dari gudang data itu bisa coba digali, diimport. Kalau ilmiahnya itu digali itu istilahnya data mining tadi ya. Dan mining kalau bicara penggalian atau katakanlah pengeboran kan ilustrasikan, misalkan kita mau gali tanah yang diharapkan apa gitu ya, yang diharapkan misalkan ada pasir, ada air, ada minyak gitu ya. Tapi kalau bicara menggali gudang data, yang diharapkan adalah pengetahuan baru, prediksi gitu ya, klasifikasi, sebagainya. Silakan ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau sharing. Eva baru mandi ya Pak? Udah Pak, lagi di kampus. Oh, yang di kampus. Ada apa? Ada
Agenda apa di kampus? Banyak yang di kampus ya Pak? Mau bimbingan? Enggak, Tips Pak. Lagi ngerjain tugas. Tinggal hujan di Cikarang? Udah berhenti? Hujan, Pak. Baru reda. Udah ya. Tadi gerimis di saya pulang itu gerimis padat banget, makanya saya telat tadi. Itu Muhammad Rasid katanya dari jam 18.45 nggak di ACC, Pak. Ya kan sesuai apa yang kesepakatan di awal bahwa mulai kan sebenarnya kan 18.30 gitu ya. Tuh. 18.30 baik online maupun offline gitu kan. Tapi saya setting di 17.30. Ternyata awalnya saya mau pulang 4:30, ada problem, akhirnya saya problem itu selesai jam 5:30 gitu ya. 5:30 saya pulang dari tempat kerja, perjalanan 1 jam lebih tadi padat.